Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sugiharto Sapari, calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024, Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau sering disingkat PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional, beberapa di antaranya adalah yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini terkait dengan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional diantaranya yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau sering disebut well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Di sini ada 5 kompetensi sosial dan emosional yang dipelajari pada modul 2.2 ini. Yang pertama adalah kesadaran diri, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Untuk kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi, di mana keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang meliputi kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sejak tadi kita sudah membicarakan tentang well-being.
Jadi apa itu well-being? Jadi well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kita lanjut kepada implementasi kompetensi sosial dan emosional. Jadi di ranah implementasi ada dua eh, ada dua cara pengimplementasian kompetensi sosial dan emosional. Di antaranya yang pertama, pengajaran kompetensi sosial emosional secara eksplisit. Yang kedua adalah integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Oke, eh, pengajaran KSS secara eksplisit yang dimaksud pengajaran KSS secara eksplisit adalah murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Eksplisit di sini berarti ditunjukkan secara terang-terangan, benar-benar ditujukan kegiatan tersebut adalah untuk melatih kompetensi sosial dan emosional murid. Misal itu terjadi pada ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Contohnya di ekstrakurikuler tertentu atau di kegiatan P5 seperti itu. Yang kedua adalah implementasi ke dalam praktek mengajar, ya, terintegrasi. Jadi ya, tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ada lagi yang ketiga, yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Jadi saya ralat tadi implementasi kompetensi sosial dan emosional terdiri dari 3 cara. Yang pertama, pengajaran secara eksplisit. Yang kedua adalah pengajaran secara terintegrasi dalam praktek mengajar. Dan yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi lingkungan itu disetel sedemikian rupa untuk mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional warga sekolah. Selanjutnya yang kita pelajari pada modul ini adalah tentang mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi mindfulness ini dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran penuh memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Jadi secara singkat, mindfulness itu kita dapat hadir sepenuhnya, kita dapat memaknai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, hadir sepenuhnya dalam waktu itu, pada kesempatan itu, tanpa memikirkan hal-hal di luar yang sedang kita kerjakan. Dan ini adalah mindfulness ini adalah dasar dari kompetensi sosial dan emosional. Jadi
kompetensi sosial dan emosional dapat dikembangkan itu apabila seseorang dapat mengembangkan sikap mindfulness. Oke. Sekarang kita ke teknik stop. Jadi teknik stop itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan atau memunculkan mindfulness dalam diri seseorang, dalam diri kita. Teknik stop itu singkatan dari yang pertama S-nya adalah stop, T-nya adalah take a deep breath, O-nya observe, dan proceed. Artinya berhenti, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh atau observe, serta selesai dan lanjutkan kegiatan yang kita sedang laksanakan. Jadi secara singkatnya bisa dijelaskan bahwa apabila kita sedang merasa sangat sibuk, merasa kurang fokus, teknik ini dapat dilakukan secara mandiri atau kita dapat membimbing misal peserta didik atau murid-murid kita untuk menjalankan teknik stop ini. Ada banyak cara sebenarnya untuk mencapai mindfulness. Ada banyak cara untuk melatih mindfulness. Teknik stop ini hanya salah satu untuk melatih diri kita dapat secara penuh hadir dan memiliki sikap mindful. Sekarang kita ke keterkaitan antar materi. Jadi apabila kita rekap dari modul-modul sebelumnya, kita dapat menarik benang merah apa yang dapat kita simpulkan pada materi-materi sebelumnya dan materi yang sedang dipelajari. Untuk modul 1.1 di mana dengan judul pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan KHD, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi secara filosofis pun menurut KHD guru sebagai pamong berarti guru juga mampu untuk mengembangkan aspek-aspek kompetensi sosial dan emosional pada murid-muridnya. Kira-kira seperti itu. Untuk dengan modul 1.2 pembelajaran sosial emosional dengan dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Tentu saja untuk menjalankan nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak, seorang guru, apalagi guru penggerak, harus memiliki dan terampil dalam memanfaatkan kompetensi sosial dan emosional yang dimilikinya. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kaitannya dengan modul 1.4 di mana
eh, judulnya adalah budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai kesadaran diri dan manajemen diri. Lalu apabila dikaitkan dengan modul 2.1 dengan judul pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga penulis hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Jadi sebelumnya saya berpikir bahwa eh, itu berbeda ya dengan pembelajaran di kelas sehingga saya tidak menjalankan integrasi ke dalam pembelajaran KS ini. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Jadi perkembangan murid itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi sosial dan emosional, apalagi keterkaitannya dengan bidang akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, peningkatan kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan dari 5 kompetensi sosial dan emosional. Serta yang ketiga adalah penerapan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Terkait dengan 3 hal mendasar tersebut, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Kepada pengajaran eksplisit memastikan murid untuk memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Ini secara eksplisit mungkin bisa diterapkan pada ekstrakurikuler maupun di kegiatan P5 atau kokurikuler. Yang kedua adalah pembelajaran akademik terintegrasi, maksudnya KSE-nya terintegrasi ke dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik. Yang terakhir adalah keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Ya, itu
mungkin paparan dari saya dan penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan pemaparan ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.